Kami pasangan yang sedang melakukan road trip, mengelilingi Sulawesi Selatan, dengan mobil listrik kami Hyundai Ioniq 5. Dengan mendatangi lokasi SPKLU, melintasi setiap kota dan kabupaten, menyeberang pulau, camping di mobil dan mendatangi beberapa tempat wisata yang mungkin bisa jadi referensi kalian ketika berkunjung ke Sulawesi Selatan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Di episode sebelumnya, perjalanan balik dari Selayar, istirahat sejenak di dalam mobil saat kapal feri berjalan, hingga sandar kembali ke Pelabuhan Bira. Kami pun singgah di Telaga Biru yang keindahannya membuat kami ingin tinggal lebih lama. Namun perjalanan ini masih panjang, sehingga kami harus terus berjalan melintasi kota Sinjai menuju ke stasiun pengisian selanjutnya di kota Watampone. Kondisi 96% setelah pengisian semalam ini, akan membawa kami lanjut melintasi jalur yang belum pernah kami lalui sebelumnya. Dari Watampone, kami berencana melintas ke Kabupaten Sopeng melalui jalur perbukitan yang terlihat lebih singkat di peta. Untuk sampai ke destinasi kami selanjutnya, Permadian Air Panas Leja. Pemandangan sawah, kebun, dan matahari terbit dari balik bukit menemani perjalanan pagi kami melintasi jalur yang semakin jauh kami berjalan. Semakin kecil dan rusak jalanannya. Dan ternyata, jalur yang ditunjukkan ini membelah bukit, yang terlihat seperti jalur baru yang jalanannya masih perkerasan. Ini sering terjadi ketika kita memilih jalur yang lebih singkat dengan bermodalkan aplikasi Maps, tanpa ada pengetahuan mengenai kondisi jalan, membuat kita harus menerima kondisi jalan yang kadang tidak sesuai harapan. Perasaan lega baru terasa saat kita kembali ke jalan utama. Di Sopeng, kondisi jalanan relatif bagus. Dengan bentang alam sawah di tengah perbukitan, memanjakan mata dengan hijaunya alam dan sejuknya udara pagi. Hingga akhirnya kami tiba di wisata alam Permandian Air Panas Leja. Leja berada di kawasan hutan lindung di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Maka tidak heran ketika masuk kawasan ini, suasana alami dari pohon-pohon yang menjulang tinggi,
dan suara burung menyambut pengunjung yang datang. Membuat kopi dengan memanfaatkan peralatan yang ada. Yang terpenting dan esensial adalah seruputan pertama, yang harus dibarengi dengan kolam ini dibuat untuk menampung air panas, yang berasal dari sumber air alami di wilayah gunung api yang tidak lagi aktif. Di kolam paling bawah ini, airnya cukup panas sehingga tubuh perlu penyesuaian. Kami tidak berendam lama-lama. Kami harus menjaga tubuh tidak dehidrasi, dan tetap fit untuk melanjutkan perjalanan. Merendamkan kaki cukup efektif untuk meredakan pegal karena berkendara panjang. Kami jadi teringat, pemandian air panas favorit kami di Flores, namanya Mangaruda Hot Spring. Airnya hangat, bersumber dari mata air yang muncul dari bawah tanah. Mungkin nanti kami akan buat reka perjalanan beberapa tahun lalu di Flores, karena banyak video yang kami stok, namun tidak pernah diolah. Waktunya melanjutkan perjalanan. Kondisi baterai 75% sekiranya aman, untuk sampai ke tujuan akhir hari ini di kota Palopo, yang jaraknya sekitar 220 km dari Leja. Hal yang sama terjadi tadi pagi,
Di peta kami melihat jalan pintas dari Kabupaten Sidrap melintasi jalur antara dua danau besar, Danau Tempe dan Danau Sidenreng. Yang rencananya kami akan singgah di rumah teman lama kami di Anabanua. Sesampainya kami di Sidrap, dan bertemu simpangan jalan menuju arah dua danau tadi, kami ragu. Akhirnya kami bertanya dengan warga lokal dan jawabannya tidak. Warga lokal tidak menyarankan untuk melewati jalur tersebut, karena jalanannya kecil dan rusak, akibat banjir rutin dari dua danau tersebut. Akhirnya kami kembali ke jalan poros yang menghubungkan Sopeng dan Sengkang, memutari bagian selatan dari Danau Tempe. Ini jauh lebih baik daripada mengambil resiko. Menjadi pelajaran buat kami, untuk selalu meminta saran warga setempat saat ingin melintas di jalur yang tidak biasa atau jalan pintas. Dari Anabanua Sengkang, kami menyusuri Kabupaten Wajo, melalui sisi timur Sulawesi Selatan, dari Siwa, Belopa hingga sampai ke kantor ULP PLN Palopo. Masih dalam memperingati kemerdekaan waktu itu, di sepanjang jalan rombongan baris berbaris mulai dari anak-anak, pemuda, ibu-ibu dan bapak-bapak, antusias ikut memeriahkan parade. Jalan yang panjang menuju kota Palopo. Antrian solar di daerah-daerah selalu akan ditemukan di pinggir jalan, bahkan ada satu daerah yang tidak hanya solar, pertalite pun langka, sehingga orang menginapkan kendaraan mereka untuk antri. Ini mungkin menjadi pertimbangan bagi kalian yang ingin melakukan road trip dengan kendaraan berbahan bakar solar. Harus mempertimbangkan waktu, sama halnya kami dengan mobil listrik. Malam ini kami akan melakukan pengisian inap lagi di Palopo. Tersisa 34% dari total aktual perjalanan 360 km dari Watampone. Dan malam ini kami akan melakukan pengisian penuh dengan charger tipe AC 11 kW. Sempat bingung dengan konektor yang terbalik, tapi setelah menghubungi teman kami di PLN, akhirnya bisa terpasang dan mengisi dengan baik. Kami berada 389 km dari ibu kota Makassar. Palopo juga merupakan sebuah kota di Sulawesi Selatan, terbesar kedua setelah Makassar. Malam ini kami akan menginap di dalam mobil sambil melakukan pengisian, sebelum besok melanjutkan perjalanan ke ujung timur, Sorowako.